Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nuruddin dengan NPM 1970 0651 6120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS RSBO saya, di mana kita diminta untuk mengerjakan soal di mana yang ber-NPM ganjil akan mengerjakan soal ganjil dan NPM genap mendapatkan soal genap. Di sini saya ber-NPM genap. Langsung saja soal nomor 2. Terdapat 9 jenis diagram di dalam UML yang terbagi ke dalam 2 kelompok diagram struktural dan behavioral. Sebutkan dan jelaskan 9 jenis diagram tersebut dan berikan contohnya. Jawabannya yang merupakan diagram behavioral UML diagram itu yang pertama ada use case, di mana use case diagram itu merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Contoh yang diagram berikutnya itu ada activity diagram, di mana activity diagram ini merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Berikutnya itu ada sequence diagram, di mana sequence diagram itu merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Berikutnya itu ada collaboration diagram, di mana collaboration diagram ini merupakan bentuk lain dari sequence diagram. Diagram ini menggambarkan struktural organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. Berikutnya itu ada diagram state card diagram, di mana diagram ini menggambarkan bagaimana sistem dapat bereaksi terhadap suatu kejadian dari dalam atau luar. Kejadian atau event ini bertanggung jawab terhadap perubahan keadaan sistem. Nah, berikutnya itu ada diagram yang termasuk dalam struktural UML diagram. Yang pertama itu ada development diagram, di mana development diagram ini adalah salah satu diagram pada UML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerangkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Jadi, development diagram intinya itu untuk menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Contoh diagram struktural berikutnya itu ada class diagram, di mana class diagram itu merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, berikutnya itu ada komponen diagram, di mana komponen diagram itu merupakan salah satu jenis pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih class dan biasanya berupa file, data atau .x atau shortcode atau table atau dokumen dan sebagainya. Contoh diagram struktural berikutnya itu ada objek diagram, di mana objek diagram ini merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Lalu soal nomor 4 itu kita diminta untuk membuat contoh satu kasus pemodelan sistem menggunakan UML. Berikut berikan penjelasan lengkap pemodelannya. Jawabannya itu contoh kasus pemodelan sistem menggunakan UML ini
saya mengambil contoh OVO, di mana OVO ini adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin yang di banyak tempat atau OVO Points. Berikut adalah contoh use case diagram studi kasus pada OVO. Penjelasannya itu di situ ada aktor atau user, yang dimana user dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO yang dimulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Berikutnya itu use case registrasi. Itu register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Dengan mendaftarkan diri ke dalam aplikasi agar dikenali, berikutnya itu ada login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi di OVO. Berikutnya, user dapat mentop up. Itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo. Di antaranya itu melalui ATM dan internet banking. Berikutnya itu aktor dapat melakukan use case transfer, di mana transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO ataupun ke rekening tertentu. Nah, berikutnya itu ada payment, di mana payment ini, use case payment ini ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.